Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Rukati di channel SPN News dalam acara Ngopin. Hari ini saya kedatangan tamu Mbak Fitri yang saya kenal hanya tapi sedikit ya Mbak Fitri, kenalnya sedikit. Beliau adalah ahli di isu gender. Kemudian di akhir-akhir ini beliau juga konsen terhadap kekerasan dan pencegahan kekerasan berbasis gender di dunia kerja, dan juga beliau adalah pemateri di beberapa bidang pendidikan, kemudian konten kreator, tetapi saya tidak tahu jelas nih Mbak Fitri, supaya ini SPN dan juga saya tahu detail apa sih Mbak Fitri yang sudah dilakukan hari ini, dan kemudian apa yang sudah akan dilakukan bersama Serikat Pekerja Nasional ini dalam upaya pencegahan kekerasan dan pelecehan berbasis gender di dunia kerja. Nah, hari ini kan kemarin Mbak Fitri sampaikan kita akan membuat bersama tentang serial untuk bagaimana pencegahan kekerasan berbasis gender ini. Kira-kira itu materinya apa saja? Silakan Mbak Fitri perkenalan dulu. Oke, terima kasih Mbak Rukati sudah dibuka. Terima kasih juga teman-teman SPN yang mendengarkan podcast ini gitu ya. Jadi ini podcast tentang apa sih gitu. Kita mungkin akan sedikit memperkenalkan tentang apa yang mau kita lakukan melalui podcast ini. Jadi podcast ini memang salah satu program atau kegiatan yang dilakukan SPN gitu ya dalam upaya pencegahan dan penghapusan kekerasan berbasis gender di tempat kerja, yaitu melalui serial training dalam bentuk podcast. Nah, isinya apa saja ini seperti bisa kita lihat di layar. Jadi untuk di awal ini kita merencanakan serial podcast ini akan berisi 5 seri dulu gitu ya, 5 seri dengan tema yang berbeda-beda tapi masih saling nyambung gitu. Jadi saling berkelanjutan. Jadi yang seri pertama nanti selanjutnya kita akan membahas tentang relasi kuasa. Terus kemudian seri yang ketiga kita akan membahas tentang gender dan kekerasan berbasis gender. Terus seri keempat kita akan lebih spesifik lagi membahas tentang kekerasan dan pelecehan berbasis gender di tempat kerja. Nah, setelah 4 sesi itu, kita nanti juga akan ada sesi kelima yang khusus untuk jawab pertanyaan dari teman-teman dengarkan podcast ini. Jadi, dari sejak seri pertama ini, teman-teman silahkan untuk menuliskan pertanyaannya atau pendapatnya atau komentarnya atau apapun gitu ya di kolom komentar yang nanti akan kita bahas pada sesi kelima. Kira-kira seperti itu Mbak Rukati, apakah ada tambahan tentang program ini? Iya, cukup Mbak Fitri sudah menjelaskan di serial ini bahwa kita akan ada 5 serial yang dimulai dari gender. Iya, kan dari tadi kita bicara tentang gender nih, dan Mbak Fitri juga kan ahli di isu gender. Sebetulnya gender itu apa sih Mbak? Tapi sebelum dijelaskan tentang gender itu apa, kan Mbak Fitri juga harus belum memperkenalkan diri dong. Tadi kan kita baru bicara tentang materinya. Oh ya, boleh kita perkenalan ya. Sedikit tadi aja. Kan yang perkenalan belum ya Mbak Rukati. Gimana kalau kita memperkenalkan diri dulu? Oke, ya tadi saya sudah diperkenalkan ya. Saya memang dalam gender dan feminisme yang sudah malang melintang dengan program-program penghapusan kekerasan berbasis gender gitu, termasuk laki-laki dalam penghapusan kekerasan berbasis gender. Nah, untuk
beberapa saat terakhir ini saya sedang membantu teman-teman SPN, Serikat Pekerja Nasional, dalam program atau upaya-upaya pencegahan dan penghapusan kekerasan berbasis gender di tempat kerja. Saat ini saya berdiri di Yogyakarta bersama dengan suami dan kucing-kucing saya, gitu ya. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Kita bisa langsung lanjut ke materi, gitu Mbak Rati? Iya, tadi kan di perkenalan Mbak Fitri juga udah menyampaikan tentang isu gender, tentang kekerasan berbasis gender, tentang ketidakadilan gender. Maka ya. Di sini saya ingin menanya nih Mbak, karena banyak juga yang bertanya ke saya dan saya juga masih nggak paham nih Mbak. Apa sih Mbak yang disebut gender dan apa bedanya antara seks atau gender atau jenis kelamin itu? Saya masih bingung Mbak. Bisa nggak Mbak bantu untuk jelasin? Oke, siap Mbak Rukati. Ya benar ya, karena dari tadi kita ngomong penghapusan kekerasan berbasis gender. Gender sebenarnya apaan sih? Kan kita perlu ke situ dulu ya. Penghapusan kekerasan berbasis gender. Apa sebenarnya gender? Kenapa sekarang kita sering sekali mendengar istilah gender di sosial media, di program-program pemerintah, di mana-mana gitu ya. Apa sebenarnya gender? Apa perbedaannya dengan jenis kelamin gitu tadi ya kalau Mbak Rukati bertanya. Nah, perbedaan gender dengan jenis kelamin, kalau jenis kelamin kan yang kita kenal ada laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, kalau gender itu sebenarnya adalah serangkaian asumsi, harapan atau keinginan gitu ya, atau tuntutan yang dilekatkan oleh perempuan, yang dilekatkan kepada perempuan dan kepada laki-laki gitu. Mungkin bisa next ini layarnya supaya kita bisa melihat di layar juga. Nah, gender ini yang seperti yang tadi saya bilang ya. Gender adalah serangkaian asumsi, tuntutan, dan harapan yang dilekatkan pada perempuan dan pada laki-laki. Gender ini berbeda dengan jenis kelamin atau seks gitu ya, atau kodrat. Karena kalau seks atau jenis kelamin itu merupakan anugerah dari Tuhan, sementara kalau gender itu dibentuk oleh masyarakat atau oleh budaya gitu. Jadi gender itu bikinan manusia gitu. Kira-kira gimana Mbak Rukati, udah kebayang atau belum? Ya, saya kebayang deh Mbak kalau gender itu bikinan manusia, jadi dikonstruksi oleh masyarakat. Terus kalau seks sendiri apa Mbak? Oke, mari kita lihat perbedaannya antara seks dengan gender. Nah, ini dia ya. Kita bisa lihat juga di layar supaya lebih memudahkan. Jadi, apa perbedaan seks dan gender? Jadi, seks atau jenis kelamin biologis itu sifatnya kodrati atau diperoleh dari sejak lahir dan merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kalau kita mendengar istilah kodrat, itu yang dimaksud adalah seks ya, atau jenis kelamin. Jadi yang dimaksud anugerah dari Tuhan itu adalah ketika seorang bayi dilahirkan memiliki organ reproduksi penis, maka dia adalah laki-laki. Sementara kalau dia memiliki organ reproduksi vagina, maka dia adalah perempuan. Seperti itu ya. Yang disebut dengan jenis kelamin. Gitu, Mbak. Nah, ya, Mbak. Sorry, Mbak. Kalau misalnya aku kan suka denger gini nih, Mbak. Kan kamu kodratnya perempuan. Ya, kodrat dianggap perempuan tuh kodratnya perempuan ya masak di dapur. Ya, betul. Anak itu kodratnya. Nah, itu disebut gender ya, Mbak ya? Ya, itu Mbak. Jadi kadang kita itu suka kebalik-balik antara mana yang kodrat dan mana yang gender gitu. Kalau tadi kan saya bilang kalau gender itu kan asumsi, tuntutan atau harapan gitu yang dilekatkan oleh manusia, oleh budaya, oleh masyarakat, lingkungan gitu, bahwa laki-laki tuh asumsinya kuat, perempuan tuh asumsinya lemah, laki-laki tuh asumsinya rasional, perempuan tuh asumsinya emosional, termasuk yang Mbak Rukati bilang gitu ya. Jadi perempuan tuh diasumsikan bahwa urusannya itu hanya seputar 3M gitu ya, 3M istilahnya, atau M3. Masak, ya, masak, mana, ya, dan
maca gitu ya kalau bahasa Jawa, kalau di bahasa Indonesiain jadi memasak, berdandan dan memiliki anak gitu. Seolah-olah urusannya hanya tiga itu, atau istilah yang lain dapur, sumur, kasur gitu ya. Mungkin Mbak Rukati pernah dengar. Nah, sebenarnya itu kan gender ya, karena itu adalah asumsi atau tuntutan dari masyarakat. Tapi kita sering kebalik-balik dengan kodrat gitu. Masih banyak orang yang bilang perempuan kan kodratnya dapur, sumur, kasur. Padahal itu bukan kodrat, itu gender gitu. Dan gender itu bikinan manusia gitu. Ya, masak juga bisa kan laki-laki sekarang itu. Masak juga bisa banget. Jadi kan bersama kok. Iya betul. Jadi kalau kita lihat kan kalau seks atau jenis kelamin atau kodrat dari Tuhan itu ya yang kaitannya dengan alat reproduksi tadi Mbak. Jadi misalnya kalau yang punya rahim itu perempuan, maka yang bisa hamil perempuan ya kan. Nggak bisa tuh suaminya yang karena istrinya capek udah melahirkan 2 kali terus Pak, gantian suaminya nanti anak ya. Nanti anak yang ketiga kamu aja yang hamil ya. Gantian bisa seperti itu ya. Gantian ya aku capek nih hamil mulu. Nah, kalau seperti itu kan tidak bisa ya karena itu kaitannya dengan seks. Makanya di sini ciri-ciri seks atau jenis kelamin itu berlangsung selamanya dan tidak dapat diubah atau dipertukarkan gitu. Jadi ya kalau dia lahir laki-laki ya dia 30 tahun kemudian akan laki-laki, yang perempuan juga seperti itu gitu ya. Walaupun sekarang mungkin Mbak Rukati, tapi kan sekarang ada yang operasi gitu misalnya. Operasi ya. Ya benar Mbak. Itu nanti ke pembahasan yang lain sih tentang spektrum seks dan gender. Cuman itu kan nanti ada situasi khusus gitu loh. Ya, walaupun betul. Kalau menurut saya sih fungsinya kan tetap sama ya. Misalnya kayak laki-laki yang dioperasi penisnya dioperasi jadi vagina, tapi hormonnya, rahimnya, dalam-dalamnya kan tidak bisa. Nggak gitu bisa, ya. Nggak bisa, tetap nggak bisa melahirkan dia, nggak bisa. Nggak bisa melahirkan, iya betul. Nah terus ini yang seks tadi saya lanjutkan, dia sifatnya universal ya, artinya di mana-mana sama gitu. Kalau di Indonesia yang disebut laki-laki itu yang memiliki penis, di Amerika juga, di Afrika juga. Yang disebut perempuan itu yang punya vagina, mau di benua Eropa, mau di Australia, mau di Bantul gitu, itu sama gitu ya. Nah sementara kalau gender itu akan beda-beda gitu, akan berbeda-beda tergantung dengan konteksnya gitu, tergantung ruang dan waktunya, tergantung dia kapan dan di mana gitu. Kira-kira Mbak Rukati ini saya kayak masak gitu ya. Masak kan mungkin kalau di Indonesia dianggap itu masak kan pekerjaan perempuan, tetapi di beberapa tempat bisa jadi yang memasak itu justru laki-laki seperti itu ya, karena gender bikinan manusia ya dia tergantung manusianya gitu, jadi dia akan berubah-ubah seperti itu. Terus misalnya yang memimpin itu laki-laki, perempuan tuh dipimpin, padahal dalam kenyataannya banyak juga perempuan yang lebih bisa memimpin dibanding laki-laki. Banyak juga laki-laki yang dia lebih bagus ketika dia menjadi yang dipimpin gitu ya. Jadi memimpin dan dipimpin itu bukan soal jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tapi soal kemampuan atau kapasitas manusia itu gitu untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi bukan karena jenis kelaminnya. Itulah kenapa gender itu bisa berubah-ubah dan bisa dipertukarkan gitu. Kalau yang secara fisik misalnya kalau sekarang di Indonesia itu kan laki-laki itu yang pakaiannya pakai celana, perempuan pakai rok gitu kan Mbak. Tapi kalau kita naik pesawat gitu ke kawasan Arab gitu, kita bisa lihat di sana laki-lakinya pakai daster ya. Pakai gamis. Pakai gamis. Walaupun warnanya beda, namanya beda, tapi kan bentuknya sama dengan yang dipakai ibu-ibu di sini gitu. Dan di sana itu tidak aneh gitu, karena memang di sana pakaian laki-laki seperti itu. Kalau di Indonesia ada orang
laki-laki kerja di pabrik pakai baju seperti itu mungkin akan dimarahi kan, karena akan dipandang kamu kok laki-laki pakai daster bekerja misalnya kayak gitu akan dipandang aneh. Jadi itu menunjukkan kalau ya dia tergantung tempatnya gitu, tergantung lokasinya gender itu. Terus contoh yang lain misalnya kalau kalau dari pandangan gender kan zaman dulu gitu ya, zaman dulu mungkin 30 tahun yang lalu kalau ada perempuan pulang malam kan dia akan apa ya istilahnya tuh diomongin sama tetangganya, wah nih ke perempuan pulang malam nih pasti dia nakal, pasti dia ya enggak gitu. Tapi zaman sekarang masih ada, berkurang. Masih ada, cuman mungkin yang masih banyak mungkin di desa-desa gitu atau di kota-kota kecil. Tapi kalau kayak di kawasan pabrik gitu misalnya perempuannya pada pulang malam mungkin orang-orang sekitar biasa aja kan dia emang shift malam. Ya, dia emang lembur, dia emang shift malam gitu. Tapi sementara saat ini juga kalau di kota-kota kecil gitu atau di desa mungkin masih dapat pandangan negatif juga. Nah, itu menunjukkan bahwa pandangan-pandangan itu akan berbeda tergantung di lingkungan mana tempatnya. Betul Mbak. Nah, yang disebut gender itu seperti itu Mbak. Jadi itu karena gender itu cuman asumsi gitu ya, atau harapan atau tuntutan dari masyarakat gitu yang dilekatkan pada laki-laki dan pada perempuan, ya maka dia bisa berbeda-beda tergantung kapan, tergantung di mana, tergantung konteks. Kira-kira seperti itu. Nih, kalau di sini saya tulis contohnya di layar, teman-teman bisa lihat kayak rambut panjang, pemberani, lemah lembut, pakai rok, memimpin, rasional, emosional, badan kekar, memasak, mencuci, dokter, sekretaris, itu semua gender ya. Jadi kan kadang-kadang tuh kita udah mengasumsikan kalau dokter itu laki-laki, padahal dokter perempuan banyak. Bahkan kita kadang-kadang kalau nyebut ketua RT, Pak RT, bisa jadi kan Bu RT, bukan Pak RT. Itu saking udah melekatnya asumsi gender itu loh, Mbak. Kayak bidan, wah pasti Bu Bidan. Bisa jadi bidan laki-laki juga kan, gitu. Jadi kira-kira gender seperti itu. Bedanya sama jenis kelamin. Gimana Mbak Rukati, menurut Mbak Rukati? Iya Mbak, udah sedikit paham sih. Berarti kan kalau dulu ya, dan sekarang juga masih ada sih, kan kepala rumah tangganya itu kan harusnya suami. Tapi kan kenyataannya juga sekarang banyak kan yang perempuan juga justru malah jadi tulang punggung, bukan tulang rusuk, tapi perempuan itu tulang punggung keluarga karena suaminya di PHK Mbak, pasca COVID ini. Iya kan? Betul Mbak. Iya. Artinya asumsi-asumsi atau yang dibikin selama ini kan pasti akan ada dampak ya Mbak ya? Iya, betul. Nah, saya sepakat sih dengan kata Mbak Rukati. Asumsi-asumsi seperti itu tuh malah jadi membatasi gitu loh kalau menurut saya. Misalnya kan kayak asumsi gendernya tuh laki-laki adalah kepala keluarga. Dia yang harus bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk keluarga gitu. Nah, sebenarnya asumsi seperti itu tuh malah membatasi dan merugikan baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Tadi kan seperti kata Mbak Rukati ya, ketika kemarin pandemi COVID banyak sekali yang di PHK, mungkin para bapak-bapak ini banyak yang di PHK kan, itu kan bukan salah dia ya, kenapa dia di PHK ya, maksudnya bukan karena dia malas atau bukan karena dia tidak mau bekerja gitu ya. Nah, ketika dia di PHK, terus kemudian ada tuntutan gender yang mengatakan bahwa kamu kan laki-laki, kamu kan kepala keluarga, nafkah itu adalah tanggung jawabmu. Nah, itu akan membuat dia menjadi merasa dia tidak laki-laki lagi gitu. Dia akan merasa kurang laki-laki sehingga itu membuat dia marah dan dia kecewa, dan ketika dia marah, dia kecewa, akhirnya dilampiaskannya ke siapa? Ya ke orang-orang terdekatnya kan, yaitu ke istri dan anaknya. Kemudian terjadilah pertengkaran dalam keluarga. Padahal situasinya istrinya kebetulan masih bekerja gitu, misalnya istrinya tidak di PHK, tetap bekerja di pabrik, atau istrinya punya penghasilan jualan online atau jualan makanan dan dia punya penghasilan. Sebenarnya si keluarga itu kan tetap bisa
hidup ya dengan penghasilan istrinya, sebenarnya kan tidak ada masalah gitu. Maksudnya mereka tetap bisa survive karena istrinya tetap punya penghasilan. Tetapi karena adanya pandangan gender bahwa yang harus cari uang tuh laki-laki. Kalau kamu tidak cari uang tuh kamu bukan laki-laki. Maka si bapak ini dia akan merasa marah gitu kan, dengan sebenarnya dia marah dengan dirinya sendiri dan dengan situasi yang sedang dia hadapi. Tapi kemudian pelampiasannya biasanya ke istrinya atau anaknya. Itu yang biasanya seringkali menjadi penyebab terjadinya KDRT. Nah, sementara untuk si istri sendiri kan sebenarnya dalam contoh kasus ini ya, kan sebenarnya dia tetap bisa mencari uang untuk keluarga, tetapi seringkali ketika perempuan mencari uang atau mencari nafkah untuk keluarga tuh artinya sering dikecilkan gitu loh, Mbak. Jadi ketika perempuan mencari uang tuh kayak sering, ya kamu kan hanya apa, pencari nafkah tambahan gitu. Jadi tetap dianggapnya tuh tambahan gitu, Mbak. Walaupun misalnya si perempuan itu yang menjadi pencari nafkah satu-satunya, tapi tetap dianggap tambahan gitu di masyarakat karena adanya konstruksi gender. Terus termasuk juga ketika si perempuan ini juga mencari nafkah tuh, pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan pengasuhan anak itu tetap hanya dibebankan kepada dia saja. Itu juga lagi-lagi karena konstruksi gender itu loh, Mbak. Karena kan pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak itu konstruksi gendernya kan pekerjaan perempuan, sehingga gimana pun situasinya itu tanggung jawab perempuan gitu. Si laki-laki ini masih banyak yang tidak ikut serta gitu. Padahal kan kalau kita lihat Mbak Fitri, ya tadi kan dijelaskan ya Mbak Fitri, ya. Artinya dengan konstruksi tadi kan yang dikonstruksi oleh masyarakat tadi, kemudian ini akan berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari baik laki-laki maupun perempuan ya. Betul. Akhirnya bagaimana semua dirugikan, betul Mbak. Di rumah tangganya, kemudian di tempat kerja ataupun dimanapun ya, dan ini akan berpengaruh. Tadi Mbak Fitri sudah menjelaskan ada kayak pandangan negatif terhadap perempuan juga sudah menyampaikan gitu kan. Terus perempuan setelah bekerja juga masih melaksanakan atau menjadi bebannya pekerjaan domestik, betul ya Mbak Fitri ya. Nah, itu kira-kira dari dampak yang tadi, konstruksi tadi Mbak, itu ada berapa macam sih Mbak, dengan dampak konstruksi gender tadi itu ada beberapa macam sih, sehingga ini saya akan menjadi lebih paham tuh Mbak, dengan dikonstruksinya itu akhirnya ada di dalam menyebabkan dampak lah, ada dampak gitu ya, ada dampak-dampak yang dialami oleh baik laki-laki maupun perempuan, tapi memang banyak juga dirasakan oleh perempuan tuh Mbak. Kira-kira apa aja? Betul. Ya, oke Mbak. Jadi mungkin sebelum ke situ, memang sih konstruksi gender itu dia berdampak pada perempuan dan laki-laki, tapi kemudian yang merasakan dampaknya lebih banyak itu perempuan sih Mbak, memang betul ya. Tapi itu nanti akan kita bahas di seri selanjutnya yang khusus tentang dampak-dampak dari ketidakadilan gender itu. Nah, sekarang mungkin karena seri 1 ini kita masih membahas soal gendernya dulu gitu, Mbak. Jadi kita mungkin fokus ke situ dulu gimana. Nanti yang soal dampak-dampaknya kita bahas nanti atau di sesi selanjutnya. Sih, Mbak. Nah, ini mungkin terlalu cepat ya pertanyaan saya karena memang kayaknya udah gatel gitu loh, Mbak, dengan iya benar ya. Berarti mudah-mudahan sih bisa dihapuskan ya, walaupun mungkin sulit ini ya karena kan memang sudah berakar gini di pikiran kita gitu ya Mbak ya, udah mendarah daging lah ya. Iya benar. Kuat perempuan tuh harus lemah lembut tuh memang udah mendarah daging gitu loh. Nah, terus saya juga sering itu mendengar feminisme, terus mendengar maskulin kayak gitu-gitu, itu apa Mbak? Ya, jadi ini juga bagian dari asumsi gender tadi itu loh Mbak, yang saya katakan sebelumnya. Jadi memang ada istilah maskulin dan feminin gitu ya. Mungkin kalau Mbak Rukati sering dengar, wah maskulin banget sih atau wah feminin banget. Nah sebenarnya maskulin dan feminin itu apa sih? Sebenarnya maskulin dan feminin itu kualitas gitu ya kalau saya bilang ya. Jadi ada yang namanya kualitas maskulin. Kualitas maskulin tuh misalnya kayak
kuat, tegas, berani, tangguh, menaklukkan, terus menguasai, itu kualitas maskulin. Sementara kualitas feminin tuh lemah lembut, merangkul, mengayomi, Iya. telaten, sabar, itu kualitas feminin. Nah, kalau kita kembali ke konstruksi gender tadi itu melekatkan kualitas maskulin tuh hanya kepada laki-laki dan kualitas feminin hanya kepada perempuan. Jadi seolah-olah yang memiliki kualitas maskulin kuat, berani, tangguh, dan seterusnya tadi hanya laki-laki, dan yang memiliki kualitas feminin lemah lembut, sabar, telaten itu hanya perempuan. Padahal sebenarnya kedua kualitas itu dimiliki oleh kita Dua-duanya ya. semua. Dua-duanya, betul. Ya. Dua-duanya sebagai manusia. Jadi saya sebagai manusia perempuan, saya memiliki kualitas maskulin. Saya sekaligus saya memiliki kualitas feminin gitu. Seperti juga Mbak Rukati, saya yakin Mbak Rukati itu saya kenal adalah perempuan yang tegas, yang kuat, yang berani, tapi juga sekaligus telaten, sekaligus sabar gitu ya. Jadi kan Mbak Rukati ini sebagai perempuan ya memiliki kualitas maskulin sekaligus kualitas feminin dalam Ini dirinya seperti itu. ya Mbak Dan Fitri. Kalau ya kan gitu Mbak, batasan dong ya Mbak. Ada pembatasan dan ada yang istimewa banget, ada yang dibatas-batasin dong kalau seperti itu. iya. Gender itu memang kayak membuat pembatasan-pembatasan itu loh Mbak, dan itu yang sebenarnya menurut saya merugikan gitu. Jadi si perempuan nih selalu dianggap lemah, selalu dianggap emosional sehingga dia tidak diberi kesempatan sebagai seorang pemimpin karena dianggap nanti kok pemimpinnya perempuan emosional. Padahal ya emosional itu bukan sesuatu yang buruk, Mbak. Emosional itu sesuatu yang bagus. Emosional itu kan pakai hati. Masa iya Iya. pakai hati buruk? Pakai hati itu bagus gitu, dan pakai pakai otak atau rasional itu juga bagus, dua-duanya itu bagus. Yang bagus itu kan seimbang, dia menggunakan hati juga, menggunakan pikiran juga. Lah kalau seorang pemimpin hanya menggunakan pikiran saja, nggak pernah pakai hati, bisa dibayangkan nggak seperti apa bakal kepemimpinannya. Serem Mbak. dan dan juga kalau seorang pemimpin hanya pakai hati saja, nggak pakai pikiran, serem juga gitu. Jadi sebenarnya yang bagus tuh kualitas maskulin sama kualitas femininnya itu seimbang sih kalau menurut saya ya. Iya, Dan iya. juga ini Mbak, sesuai dengan situasi gitu. Jadi misalnya nih ya, misalnya saya lagi ke sawah terus saya ketemu dengan ular. Ya di situ saya akan menggunakan kualitas maskulin saya gitu. Misalnya ularnya saya pukul gitu ya, saya mencoba untuk menguasai gitu, mencoba untuk menaklukkan gitu. Kan nggak mungkin saya ketemu ular, malah saya menggunakan kualitas feminin saya elus-elus, saya rangkul. Kan nggak mungkin ya. Jadi sebaiknya itu memang Cari ya, laki-laki dulu gitu ya Mbak. Kah saya iya kan atau lemah, saya cari laki-laki dulu untuk ya mengusir. iya cari laki-laki dulu. Padahal di situ udah di depan mata gitu kan. Iya betul. Masa ya mau cari laki-laki dulu Saya cari gitu ya. laki-laki untuk membunuh ya. Seperti juga dengan laki-laki ya, mungkin kalau dia sedang bekerja atau sedang rapat dia menggunakan kualitas maskulinnya ya kayak tegas, rasional. Tapi kalau dia sedang mandiin anaknya, ngasih makan anaknya, kan dia juga akan lembut, akan menyayangi. Dia di situ dia mengeluarkan kualitas femininnya. Gitu sih Mbak. Jadi maskulin dan feminin itu dia adalah kualitas yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Tapi konstruksi gender menganggap yang maskulin tuh hanya laki-laki, yang feminin tuh hanya perempuan, dan disitulah kemudian yang nantinya akan menimbulkan beberapa permasalahan. Itu Mbak. Saya Iya, sambil duduk. iya, paham Mbak. Saya paham ini sekarang nih udah ngerti nih maskulin dan femininnya. Jadi selama ini kita itu udah di kotak-kotakan ya, udah dibeda-bedakan harus Betul, begini. betul. Gitu. Padahal makan sama gitu. Padahal Mbak Fitri sampaikan kalau sama ternyata itu akan lebih bagus. Ya, kalau Iya, imbang itu lebih bagus. Tapi kenapa sih harus dikotak-kotakan? Sehingga pasti menimbulkan kan Mbak, menimbulkan sesuatu tuh kalau dikotak-kotakan. iya. Yang Mbak. yang yang jelas itu akan membatasi diri kita sebagai manusia gitu. Jadi misalnya ada seorang manusia laki-laki misalnya dia sebenarnya hobinya memasak.
atau dia suka memasak lah, dia sebenarnya sangat menikmati kalau memasak. Tapi karena adanya asumsi gender, konstruksi gender yang memasakkan pekerjaan perempuan, jadi si laki-laki itu kan jadi tidak bisa menjadi dirinya sendiri gitu, Mbak. Ada dulu teman saya tuh bapak-bapak tuh dia suka memasak, tapi dari sejak dia ke pasar atau ke tukang sayur beli sayur gitu ya yang mau dimasak tuh tetangganya udah pada nanyain, loh Pak istrinya sakit apa Pak? Loh Pak istrinya kemana Pak? Gitu. Jadi seolah-olah tuh yang memasak itu hanya urusan perempuan saja, laki-laki tidak bisa melakukannya. Itu kan akhirnya jadi merugikan gitu. Demikian juga dengan perempuan ya, ada banyak tuh yang teman-teman perempuan saya yang kemudian dia terhambat menjadi pemimpin, padahal dia memiliki kualitas, kapabilitas, kemampuan, dan potensi yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin, hanya gara-gara dia dipandang sebelah mata hanya karena dia tidak memiliki penis, Mbak. Itu kan menjadi tidak adil. Iya, kan kepemimpinan bukan dari penis atau vagina, tapi kan dari kemampuan dia. Gitu. Saya itu Mbak Fitri, saya pernah mendengar gini tuh, kan apa namanya, kalau di organisasi itu kan memang ada ya, kalau di dalam proses pemilihan gitu ya, pemimpin itu tuh kalau ada yang perempuan mimpin itu pasti mau mencalonkan diri itu pasti ditanya tuh Mbak, emang dia bisa apaan, emang dia bisa Nah gitu. itu Kalau iya. laki-laki asal punya kumis itu bisa jadi Mbak, saya juga Ya, bingung. betul Mbak. Nah itu Mbak, jadi kualitas kepemimpinan seseorang tuh akhirnya didasarkan pada kumis Mbak, kan jadi bukan pada kemampuan dia gitu. Nah itu yang kemudian menjadi tidak adil di situ gitu. Yang besok mungkin di seri selanjutnya kita akan mengubek-ubek khusus soal ketidakadilan yang kemudian ya dialami laki-laki iya, tapi jauh lebih banyak yang dialami oleh perempuan gitu. Itu nanti besok bisa kita bahas ke situ. Oke, kita akan bahas besok ya Mbak. Ya, Ya. berarti di serial hari ini ya kita sudah banyak yang Mbak Fitri. Kalau boleh saya coba Mbak mengingat-ingat yang disampaikan Mbak Fitri ya. Tadi Ya. kan Mbak Fitri menyampaikan tentang gender itu ada asumsi ya, asumsi yang dibangun oleh masyarakat kan ya, hanya asumsi. Ya. Perempuan harus lemah lembut kayak gitu, laki-laki harus Ya. tegap, harus Kuat. bisa gitu kan. Ya. Terus Mbak Fitri juga menyampaikan tentang perbedaannya dengan gender dan sex. Ternyata kalau Ya. gender itu manusia yang membuat, dia bisa Ya, betul. dirubah, kemudian dia juga bisa berubah karena waktu, karena tempat, karena teknologi, karena keadaan kan, betul yang Mbak Ya. Fitri tadi. Ya, betul. Tapi kalau seks itu ternyata memang nggak bisa dirubah sekalipun dengan operasi, dan dia Ya, yang bersalah. bentuknya aja yang bisa diubah, fungsinya itu tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Nah, terus kemudian ada juga istilah feminin dan maskulin yang mana itu menimbulkan pembatasan-pembatasan ya, tadi barusan Mbak Fitri. Ya. Dan ini menurut saya sih ini sangat merugikan sekali Mbak. Kalau Ya. memang ini pembatasan ini kita biarkan gitu ya, kita nggak mencoba untuk mengikis perlahan-lahan gitu. Tapi saya sih meyakini sih Mbak, ini perlahan-lahan sih bisa dikikis, karena kalau dulu kan seperti yang saya sampaikan Mbak Fitri tadi, menyampaikan di zaman dulu itu laki-laki itu dibilang gagah, tangguh itu kalau dia rambut panjang dan bertato. Tapi sekarang kan rambutnya udah pendek yang rapi itu Pendek. bagus. Nah, Ya, betul. ini kan sudah mulai ada pergeseran nih Mbak karena waktu kan ya dengan gender. Ya. Nah, ini sih kita berharap dengan pola yang kita lakukan juga ini bisa memberikan banyak informasi juga kan kepada kawan-kawan SPN terutama Mbak, kepada saya juga, sehingga nanti kita akan bisa merubah perlahan-lahan, kita menjadi agen perubahan nih Mbak Fitri nih. Ya, betul. Ya, Kita betul. sehingga kita juga nanti kita next ya Mbak, jangan cukup sampai di sini. Ya, Disampaikan ada pembahasannya masih panjang soalnya Mbak. ada ketidakadilan nanti kita bisa bahas di lain waktu. Mungkin itu ini Mbak, saya mau menambahkan sedikit. Tadi kan Mbak Rukati bilang, ini karena saya tergelitik ya dengan yang Mbak Rukati katakan. Kita bisa menjadi agen perubahan. Gender itu bisa berubah gitu ya, bisa berubah karena toh zaman dulu sama zaman sekarang pun dia sudah berubah. Ya memang betul Mbak, tapi yang mesti kita ingat mungkin perubahannya itu
mungkin kita bisa mengubahnya, tapi mungkin tidak terlalu mudah, karena kalau kita ingat gender itu udah ditanamkan kepada perempuan dan laki-laki ini dari sejak dilahirkan atau dari sejak sebelum dilahirkan, bahkan sebelum masih dalam kandungan gitu. Jadi udah ini mungkin saya dalam kandungan. Iya sudah dikonstruksikan gitu. Ini mungkin saya sedikit memberikan gambaran supaya teman-teman SPN yang mendengarkan, oh iya ya kok konstruksinya tuh sudah ditanamkan sedemikian rupa gitu ya. Mungkin saya kasih gambaran gini. Jadi ketika ada seorang perempuan hamil gitu ya, terus kemudian dia melahirkan, terus tetangga-tetangganya yang pada mau tilik nih, pada mau nengok, dia akan bertanya, anaknya perempuan apa laki-laki gitu. Ketika dia dapat info, oh anaknya laki-laki, maka si tetangganya ini pas nengok dia akan membelikan selimut warna biru, selimut warna merah. Ketika anaknya perempuan akan dibelikan selimut warna pink, warna peach, warna soft gitu ya. Dari situ kan sudah ditanamkan tuh konstruksi gender tuh dari mulai hal yang paling sederhana. Nanti si anak itu umur 1 tahun, ulang tahun, kakek neneknya, tante omnya yang anak laki-laki akan dikasih hadiah mobil-mobilan, pistol-pistolan, yang anak perempuan akan dikasih hadiah boneka, terus masak-masakan gitu ya. Ketika si anak ini tumbuh, mungkin usia 3 tahun, lari-lari, si anak laki-laki ini lari-lari, jatuh, nangis, dia malah dimarahin sama bapaknya. Berdiri kamu, anak laki-laki kok nangis. Udah, jangan nangis, jangan cengeng, laki-laki kok cengeng. Sementara si anak perempuan ketika dia jatuh nangis, langsung digendong, oh sayang, jangan nangis ya, sayang, ya ampun, cup. Betul, Mbak. Emang begitu. Ya kan? Iya, dari bayi ya, Mbak ya. Dari bayi. Itu udah nanti didoktrin ya. Udah ditanamkan, Mbak. Iya, terus nanti mereka umur 5 tahun, si anak laki-laki dibiarin main ke sungai, main ke lapangan, main ke sepeda, manjat-manjat pohon. Sementara anak perempuan kalau manjat-manjat pohon atau main ke sungai dimarahin. Suruh di rumah aja main boneka, main masak-masakan. Terus nanti pas ketika dia sekolah juga seperti itu. Gurunya memperlakukannya juga seperti itu. Sehingga kan dengan ditanamkan dari sejak kecil seperti itu bisa dibayangkan kan si anak perempuan ini dia akan lebih terlatih perasaannya karena kemudian dia mainnya boneka, masak-masakan, nggak keluar rumah, boleh nangis. Sementara si anak laki-laki ini akan lebih terlatih ke soal motoriknya karena kemudian dia manjat-manjat pohon, main ke sungai, kalau nangis dimarahin gitu. Jadi seperti itulah kemudian konstruksi gender itu ditanamkan dari sejak kita kecil oleh keluarga yang paling dekat, oleh lingkungan, tetangga, terus nanti kalau udah sekolah, oleh sekolah, terus juga oleh media gitu ya Mbak. Jadi pas kita lihat TV atau lihat film dengan iklan-iklan, iklannya isinya perempuan tuh harus lembut, kulitnya putih, rambutnya panjang, terus sementara si laki-laki tuh di iklan-iklan digambarkan laki gitu, laki banget, minum sampai tumpah-tumpah, pokoknya yang maco-maco seperti itu. Sehingga itu kemudian gender itu ditanamkan terus-menerus bertahun-tahun dan muncul dari berbagai sudut gitulah, dari tetangga, dari media, dari tempat kerja, dari sekolah, dari pendidikan, sehingga akhirnya yang karena saking seringnya itu ditanamkan ke kita jadi kembali ke pembahasan kita pertama tadi. Jadi sering tertukar antara gender dengan kodrat tadi itu loh Mbak. Itu karena saking kuatnya ditanamkan. Sehingga kita lupa kalau itu tuh bukan kodrat, itu gender. Gitu. Jadi seperti itu, gender ditanamkan dengan kuat dari berbagai sudut sehingga membuat seolah-olah itu kodrat gitu. Seolah-olah perempuan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, kan ujung-ujungnya nanti kamu dapur sumur kasur. Seolah-olah itu kodrat, padahal kodrat itu kan anugerah Tuhan kan. Masa iya Tuhan menciptakan perempuan hanya untuk dapur sumur kasur kan? Enggak, itu kan gender gitu. Cuma kita jadi sering tertukar-tukar karena saking kuatnya ditanamkan. Begitu Mbak, tambahan dari saya.
Jadi berarti gender ini ada sejak zaman nenek moyang kita ya, kita belum lahir, zaman nenek moyang ditanamkan oleh nenek moyang kita dan mulai sejak dalam kandungan bahkan ya, sampai lahir, sampai di dunia pendidikan, sampai di masyarakat. Sampai setua ini, ya benar Mbak, sampai sekarang. Jadi, memang ditanamkannya seperti itu sehingga sulit ya Mbak ya, sulit tadi kalau saya menyampaikan menjadi agen perubahan, tapi memang sebetulnya itu nggak mudah gitu. Ya, tapi memang kita harus terus. Sulit tapi bisa Mbak. Jadi makanya saya senang dengan Mbak Rukati bilang kita bisa agen perubahan, bisa gitu. Dengan kita menyadarinya itu kita bisa memulai mengubahnya, walaupun kita juga mesti sadar bahwa tidak mudah gitu. Mungkin mulai dari diri kita sendiri dulu, mungkin kalau kita sudah menyadarinya mungkin akan lebih mudah gitu. Tapi ketika kemudian kita mengajak pasangan kita, keluarga kita, teman kita, lingkungan kerja kita, tetangga-tetangga kita, mungkin kadang disitulah tantangannya itu loh Mbak, yang agak sulit. Dan maksud saya kita jangan terus frustasi, udah susah gitu. Jangan seperti itu, karena kita kan mesti mengingat bahwa kenapa sulit ya karena itu udah ditanamkan dari sejak kita masih dalam kandungan. Jadi kalau kita memahami, ya ditanamkannya kan sudah puluhan tahun ya, kalau sulit wajar. Tapi berarti tidak bisa gitu. Tapi tadi dibalik kesulitan Mbak, mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita sampaikan hari ini setelah tahu, saya tahu udah mulai tahu nih saya. Jadi yang pasti memang orang terdekat kita dulu dong. Gitu, berusaha ya, yang penting kita nggak memaksa. Betul Mbak, suami kita gitu kan. Yang pasti tadi agen perubahannya ya orang terdekat dulu yang bisa kita lakukan gitu. Betul kan, Mbak. Memaksa orang yang jauh yang nggak tahu, tapi kan kalau keluarga kita dengan perilaku kita mencontohkannya, saya yakin tadi sulit tapi bisa. Benar Mbak, yang paling dekat emang dari keluarga gitu. Misalnya Mbak Rukati dengan suami misalnya sama-sama melakukan pekerjaan rumah tangga, terus memperlakukan anak laki-laki dengan anak perempuan dengan sama gitu, nggak dibeda-bedakan karena jenis kelaminnya. Itu kan sudah awal yang sangat bagus gitu. Itu perubahannya dimulai dari diri sendiri, orang terdekat, keluarga, nanti akan meluas gitu. Terus misalnya kita di tempat kerja kita juga, kita tidak pernah, jangan pernah meremehkan teman kita yang perempuan karena dia perempuan. Itu kan juga sudah merupakan bagian dari upaya untuk mengubah konstruksi gender yang merugikan ini gitu. Terus kalau misalnya ada teman kita laki-laki yang sedang bersedih, terus dia nangis atau menunjukkan emosinya, kita tidak membuli gitu Mbak ya. Laki kan manusia, nangis kan wajar kalau sedang ada permasalahan. Kan laki-laki nggak harus selalu kuat 100% menjadi Superman terus, kan enggak. Kadang-kadang dia bingung juga, kadang-kadang dia butuh bantuan juga. Nah, kita mulai menganggap hal seperti itu wajar gitu. Terus ketika teman perempuan kita mau jadi pemimpin, ketika dia punya kualitas ya kita dukung gitu. Itu kan benar-benar dimulai dari diri kita sendiri, tapi berpengaruh gitu Mbak ke lingkungan kita gitu. Ya, oke Mbak Fitri. Oke, siap. Jelas hari ini, semoga kawan-kawanku, kawan-kawan SPN juga, dan mungkin masyarakat yang bisa melihat video video kami, ini akan bisa juga membantu tadi menjadi agen perubahan buat betul Mbak. Dan kita akan bertemu lagi bersama saya dan Mbak Fitri di serial berikutnya dengan ngopi bareng perempuan SPN. Ya, dan jangan lupa teman-teman SPN untuk menuliskan komentar, pertanyaan atau pendapatnya, karena nanti di seri kelima kita akan membahas semua pertanyaan yang muncul dari teman-teman, begitu ya Mbak? Oke, terima kasih Mbak Fitri. Terima kasih untuk hari ini sharingnya Mbak Fitri. Terima kasih banyak Mbak Rukati. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.